Di setiap negara terdapat gedung-gedung pencakar langit yang berdiri kokoh menjulang ke atas. Deretan gedung yang disebut sebagai skyscraper ini mempunyai beragam fungsi berbeda-beda. Beberapa gedung pencakar langit tertinggi di dunia ada yang berfungsi sebagai kantor, hotel, atau bahkan residensial. Gedung pencakar langit pada dasarnya adalah bangunan berupa gedung atau tower dengan ketinggian di atas rata-rata bangunan di sekitarnya. Istilah ini digunakan karena gedung tersebut seakan-akan menembus langit dan awan. Beberapa gedung tertinggi di dunia memang difungsikan untuk aktivitas sehari-hari seperti perkantoran atau hotel. Namun gedung-gedung yang menjulang tinggi ini juga bisa menjadi ikon sebuah negara. Bangunan-bangunan tinggi tadi bisa menjadi destinasi wisata yang dapat mengundang wisata mancanegara untuk sekedar berkunjung dan berfoto dengan latar belakang menara tersebut. Sebagai puncak tertinggi dari gedung pencakar langit adalah Burj Khalifa di Dubai. Tentu kamu sudah pernah mendengar gedung ini karena saking populernya. Burj Khalifa berlokasi di Dubai, mempunyai ketinggian mencapai 828 meter dengan memiliki 163 lantai. Dengan ketinggian tersebut, gedung ini cukup rentan tersambar petir. Gedung Burj Khalifa dioperasikan sebagai perkantoran, hotel, hingga residensial. Sebagai gedung yang juga difungsikan untuk kegiatan dan aktivitas niaga serta hunian, gedung ini bisa menampung hingga 35.000 orang. Pembangunan gedung ini memakan waktu hingga 5 tahun, mulai dari 6 Januari 2004 hingga 1 Oktober 2009, dan diresmikan pada tahun 2010. Gedung yang bergaya neo-futurisme ini mempunyai 24.000 jendela dan 26.000 panel kaca pada bagian taman. Selain gedung Burj Khalifa sebagai pemimpin gedung tertinggi, tentu masih banyak gedung pencakar langit lainnya yang tidak kalah tinggi. Berikut ini 5 gedung pencakar langit tertinggi di dunia setelah Burj Khalifa. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu channel Wonderful Blast. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Tokyo Skytree, Jepang. Setelah Burj Khalifa, ada Tokyo Skytree, sebuah menara dan bangunan tertinggi kedua di dunia dan tertinggi pertama di Jepang dengan total ketinggian 634 meter. Menara ini berlokasi di Sumida, Tokyo, Jepang. Bangunan ini dioperasikan sebagai menara observasi, hotel, wisata, dan menara pemancar sinyal yang baru di Jepang. Tower ini diklaim anti gempa karena dilengkapi dengan teknologi terbaru. Menurut developer menara, Skytree bisa menyerap 50% guncangan. Gempa bumi Tohoku pada 11 Maret 2011 lalu menjadi salah satu bukti bahwa gedung ini anti gempa. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ada kerusakan struktur yang signifikan dari menara tersebut. Shanghai Tower, Cina. Bangunan Shanghai Tower bertengger pada posisi ketiga untuk gedung tertinggi di dunia. Gedung ini mempunyai ketinggian 632 meter dan berlokasi di Pudong, Shanghai, Cina. Menurut informasi, gedung ini dioperasikan sebagai area bisnis perkantoran, 320 kamar hotel Four Seasons, hunian masyarakat, dan juga destinasi wisata. Desain menara ini berbentuk spiral yang melambangkan budaya Tiongkok modern yang dinamis. Gedung ini diklaim mempunyai kemampuan anti gempa. Ketika terjadi gempa,
Bangunan ini hanya akan bergoyang mengikuti getaran sehingga tidak jatuh. Menara Abraj Al-Bait, Mekah. Kemudian ada Mekah Royal Clock Tower yang terletak di kota Mekah. Gedung ini mempunyai ketinggian 600 meter dan dioperasikan sebagai lokasi untuk menampung para jamaah haji dari seluruh dunia. Menara Abraj Al-Bait ini juga dikenal dengan nama Mekah Royal Clock Tower. Hal ini karena pada desain arsitekturnya terdapat jam raksasa yang menghadap ke Ka'bah. Menara ini dilengkapi dengan hiasan bulan sabit pada puncak tower dengan bobot 35 kg. Ping An Finance Center, Shenzhen. Ping An Finance Center merupakan menara dengan tinggi 599 meter yang berdiri kokoh di Shenzhen, Guangdong, Tiongkok. Menara ini berfungsi sebagai ruang kantor, hotel, retail, pusat konferensi, dan pusat perbelanjaan kelas atas. Ping An Tower juga merupakan markas besar perusahaan asuransi terbesar, yaitu Ping An Insurance Group. Desain pada bangunan mengusung tema elegan. Fasad baja stainless yang berbobot sekitar 1.700 metrik ton menambah kesan dan aksen modern futuristik untuk Tower Ping An. Lotte World Tower, Seoul. Gedung Lotte World Tower yang berdiri di Korea Selatan ini mempunyai ketinggian 555,7 meter. Menjulang tinggi di area Seoul, berfungsi sebagai pusat perbelanjaan, area perkantoran, dan hotel. Gedung ini membutuhkan waktu 13 tahun perencanaan dan 6 tahun pembangunan, dan akhirnya resmi dibuka pada 3 April 2017. Itu tadi gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berbicara mengenai gedung pencakar langit, Indonesia juga mempunyai sejumlah gedung tinggi. Saat ini yang menempati gedung tertinggi di Indonesia adalah Autograph Tower. Autograph Tower berada di Kompleks Bangunan Tamrin 9, Jakarta Pusat. Bangunan setinggi 382,9 meter dekat dengan Monumen Bundaran Hotel Indonesia. Bangunan ini terdiri dari 75 lantai untuk hotel, kantor, dan restoran.